mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majlis Taklim Masjid Cengho yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, ibu sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama Haji Ahmad Fikri MPD. Kami sehari-hari adalah dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin di Mendalu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang katakan Nabi Muhammad SAW, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah. Siapa orang yang ingin Allah panjangkan usianya, Allah berkahi, Allah lapangkan rezekinya, maka hendaklah dia menjalin tali silaturahim. Ibu-ibu kalau menjalin tali silaturahim, datang dari rumah ke rumah, kita butuh waktu yang lama, Bu, ya. Betul tak? Ibu ini nanti yang pertama ibu-ibu ke rumah ibu yang sebelah sini, nanti digilir sampai habis, butuh waktu berjam-jam. Tapi dengan kita datang di masjid yang kita cintai ini, kita bermuajahah, ketemu, sudah mendapatkan pahala silaturahim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah lapangkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kami pun mengingatkan bagi ibu yang belum niat i'tikaf di masjid, sama-sama kita niat i'tikaf di masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Mengapa begitu, Ustaz? Karena, Bu, kalau kita niat i'tikaf sampai nanti datang waktu asar berkumandang, selama itu juga, Bu, Allah akan catat kita ini sedang melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah sampai kapan? Sampai nanti sholat asar berkumandang. Kata Nabi Muhammad SAW, intizarus sholah. Duduk menunggu datangnya waktu sholat juga dihitung sholat. Ibu duduk dengarkan pengajian dengan niat i'tikaf, pahala i'tikafnya dapat, pahala sholat sunnahnya juga dapat, dan pengajiannya juga dapat. Mudah-mudahan inilah nanti yang akan membahagiakan kita di akhirat. Banyak pahala yang sudah kita kumpulkan selama hidup di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, kita patut bersyukur masih diberikan umur masuk ke dalam bulan Rajab, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan salah satu dari bulan haram. Allah berfirman, inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan ketika Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, jumlahnya ada 12 bulan, dan 4 bulan ada bulan haram.
bulan haram ini Bu sekalian dinamakan bulan haram, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, annal maksiyata fiha asyaddu iqaban. Siapa yang berbuat kesalahan, berbuat dosa di bulan 4 ini, maka dosanya pun lebih besar daripada dosa yang dilakukan di luar bulan haram. Tapi sebaliknya, wa ta'ah aksaru sawaban. Dan kalau kita berpahala Bu, kita hadir majlis taklim, kita sholat berjamaah di bulan haram seperti ini, bulan Rajab, nanti ada lagi namanya bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, pahalanya pun lebih besar daripada bulan-bulan yang lain kecuali di bulan Ramadan. Kalau di Ramadan sudah Ramadan bulan yang paling agung. Di bawahnya adalah bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ada amalan-amalan Bu yang berkaitan dengan bulan ini. Salah satunya adalah Nabi Muhammad diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah pembantu beliau, bahwasanya ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam bulan Rajab seperti sekarang, Nabi senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah kami keberkahan. Tapi Bu jangan khilaf ujungnya. Kenapa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Pangkalnya mirip, tapi ujungnya beda. Kalau Allahumma barik lana fima razaqtana, itu berarti nak makan. Nak makan. Tapi yang dibaca setelah sholat adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berikanlah kami keberkahan, umur berkah, rezeki berkah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, kesehatan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi Rajab wa Sya'ban, di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Artinya apa? Allah mudahkan kita untuk memperbaiki amal ibadah kita yang tadinya mungkin sholat sunnahnya tidak ada, hanya sholat 5 waktu saja. Di bulan Rajab bertambah sholat duha 2 rakaat. Di malam yang biasa tak pernah bangun, di bulan Rajab nih ada motivasi, daripada bangun jam 5 pas azan subuh, lebih baik agak cepat dikit, barang setengah jam 4.30 bangun untuk sholat tahajud. Bertambah keberkahan. Wa balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah umur kami untuk menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Syekh Abu Bakar Al-Balkhi mengingatkan, Rajab syahrul zar'i. Bulan Rajab ini adalah bulan kita menanam amal soleh, menanam niat yang baik, menanam taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanam. Kemudian bulan Sya'ban, syahrus saqyi, waktunya menyiram. Disiram lagi dengan semangat ibadah, disiram lagi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru nanti di bulan Ramadan, syahrul hasad, waktu panen. Di bulan Rajab kita menanam, di bulan Sya'ban kita menyiram, di bulan Ramadan kita memanen. Ustadz, apa yang kita panen? Ustadz, jagung ya Ustadz? Bukan. Di bulan Ramadan Allah siapkan awaluhur rahmah, yang 10 hari pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa awsatuhu maghfirah, dan yang di pertengahan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan 10 hari terakhir adalah pembebasan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan ibu sekalian
di tahun ini Allah kuatkan kita untuk optimal mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Bu, selain baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, setiap habis selesai sholat 5 waktu di bulan ini kita pun juga dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lafaz istighfar yang datang dari Nabi Muhammad yang dibaca di bulan Rajab adalah Allah rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Artinya apa Ustaz? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Warhamni, ya Allah berikanlah aku kasih sayang. Yang terakhir watub alayya, ya Allah terimalah taubatku. Berapa kali Ustaz? 100 kali setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Boleh langsung kalau misalnya ibu-ibu tak ada sibuk, habis sholat isya zikir yang seperti biasa, baru kita baca istighfar 100 kali. Kalaupun habis isya tak sempat, masih ada hal yang harus dikerjakan, kerjakanlah dulu. Nanti selesai pekerjaannya, siap mau tidur, sebelum tidur itulah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 100 kali. Nabi Muhammad pernah menyampaikan, man lazimal istighfar, siapa orang yang setiap hari baca istighfar. Nabi Bu tidak baca istighfar di bulan Rajab saja, cuman di bulan Rajab ini sangat ditekankan bagi kita untuk memperbanyak istighfar. Kalau Nabi standarnya, beliau pernah bilang, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, aku sungguh berbaca istighfar kepada Allah, astaghfirullah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah, fil yaum, sehari semalam 24 jam, aksar min sab'ina marratan, banyak atau lebih daripada 70 kali. Maksud daripada 70 kali ini dijelaskan dari riwayat yang disampaikan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah menghitung istighfarnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedang baca istighfar, di sebelahnya ada Abdullah bin Umar. Beliau hitung berapa kali Nabi baca istighfar. Beliau menghitung bahwa sekali duduk Nabi Muhammad membaca istighfar sebanyak 100 kali. Jadi kalau beliau duduk Bu, duduk istighfar nunggu waktu sholat, itu dihitung oleh para sahabat sekali duduk saja itu bacanya 100 kali. Mudah-mudahan Bu kita bisa mengamalkan istighfar. Kata Nabi Muhammad, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimi baca istighfar, setiap hari dia punya wiridan, setiap hari dia punya wiridan. Wirid itu apa Ustaz? Wirid itu adalah zikir yang setiap hari dibaca. Istighfar tuh Bu, alhamdulillahnya, eloknya, itu bisa dilakukan baik orang yang sedang dalam keadaan suci atau orang lagi sedang uzur syar'i ataupun sedang menstruasi. Kenapa? Istighfar bukan daripada Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran bagi ibu-ibu tak bisa baca waktu menstruasi. Tapi kalau zikir istighfar, kita yang suci, artinya tidak lagi masa haid ataupun lagi haid, boleh membaca istighfar, termasuk zikir-zikir yang lain. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau salawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu istighfar itu boleh dibaca bagi perempuan-perempuan di masa haid. Alhamdulillah. Man lazima istighfar, kata Nabi Muhammad, siapa orang yang melazim istighfar, ja'alallahu min kulli dhikin faraja, Allah akan menjadikan kalau orang ini ditimpa kesulitan, Allah akan berikan
kelapangan, artinya apa? Kemudahan dalam segala urusan. Wa min kulli hammin faraja. Dan kalau dia diberikan kesedihan, maka Allah akan menghibur hati orang tersebut. Artinya apa? Akan digembirakan lagi. Kita nih Bu, senang dan sedih itu datang silih berganti. Tapi orang yang melazimi istighfar, bisa dia sedih tapi tak lama. Artinya tidak lama, cepat kembali lagi sadar, cepat kembali bisa menguasai dirinya, sehingga bisa berpikir bagus, berpikir lurus, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang Bu ya, kalau orang yang sudah mumet kepala itu Bu ya, nampak racun tikus itu macam es teh. Tidak Bu? Iya, nampak racun tikus itu dikira es teh. Kenapa? Pala ini sudah mumet. Maka salah satu amalan kita Bu adalah juga membaca surah Alam Nashrah. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Artinya apa? Nabi Muhammad itu pernah mengalami masa-masa wahyu itu lambat datang. Wahyu, ayat ini lambat datang. Allah nguji kesabaran Nabi Muhammad. Biasanya sehari, 2 hari atau 3 hari itu malaikat Jibril datang membawa ayat Al-Quran. Ini ditunggu lama tak datang-datang. Ditunggu lama tak datang-datang. Karena Al-Quran ini Bu beda dengan kitab suci lain. Beda dengan kitab suci Taurat Nabi Musa, beda dengan kitab Injil Nabi Isa. Kalau kitab Taurat, kitab Injil itu Allah turunkan satu buku. Satu buku tuh turun. Tapi kalau Al-Quran tidak. Al-Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit selama 23 tahun. 40 tahun Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul, 63 tahun Nabi wafat. Selama itulah Al-Quran turun sedikit demi sedikit. Kenapa begitu Ustadz? Karena umumnya Al-Quran ini diturunkan sebagai jawaban peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Allah turunkan surah Ad-Duha dan Alam Nashrah. Artinya apa? Ketika surah itu datang, Nabi Muhammad yang tadi merasa sempit hidupnya, merasa kebingungan, kembali semangat lagi, hatinya menjadi lapang karena ayat dari Allah sudah turun kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang melazimi istighfar, kalau dia punya kesulitan, Allah permudah. Kalau dia mengalami kesedihan, Allah bahagiakan. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rezeki lancar bagi orang yang memperbanyak istighfar. Bagi ibu-ibu yang ada usaha di rumah atau suaminya kerja, ibu di rumah banyaklah istighfar. Barokah dari istighfar. Siapa yang bekerja di rumah kita ataupun orang yang punya tugas mencari nafkah di rumah kita, Allah akan permudah pekerjaannya sehingga rezeki yang datang, rezeki yang berkah, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, yang ketiga Bu, di bulan ini kita juga memperingati peristiwa besar dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang mana dari peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad mendapatkan tugas, mendapatkan kewajiban, mendapatkan perintah untuk menyampaikan perintah sholat kepada umatnya. Di perintah sholat ini menjadikan Nabi Muhammad SAW sampai harus dipanggil. Berbeda dengan kewajiban yang lain Bu. Kalau perintah puasa,
Allah cukup utus Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi. Perintah zakat seperti itu juga. Perintah haji, Nabi Muhammad didatangi Jibril dengan perintah haji. Tapi berbeda dengan sholat. Untuk mendapatkan kewajiban ataupun perintah sholat, Nabi Muhammad langsung dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi pun mengingatkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Yang pertama kali yang ditanya di hari kiamat bukan berapa banyak harta kita, bukan berapa banyak haji kita, bukan berapa banyak sedekah kita. Yang Allah tanya di hari kiamat nanti, bagaimana sholat kita. Kalau bagus, fa'in saluhat, kata Nabi Muhammad, faqad aflaha wa anjaha. Siapa yang sholatnya bagus, disiplin, subuh, zuhur, asar, maghrib, dilakukan dengan baik, dilakukan pada waktunya, faqad aflaha, sungguh telah beruntunglah orang itu, wa anjaha, selamat dari siksa api neraka. Wa idza fasadat, tapi sebaliknya kata Nabi Muhammad, kalau rusak, bolong-bolong sholatnya, artinya apa? Sholatlah tapi maghrib baik, tidak. Kenapa? Maghrib paling ramai sholatnya, subuh kesiangan, zuhur kecapean, lapar, asar masih kerja, maghrib karena habis mandi bersih segala macam, habis kerja kan pergilah ke masjid, balik dari sholat maghrib, makan, matolah ngantuk, tertidur, hilang isyaknya. Sehari cuma sekali sholat. Alhamdulillah Ustaz, sehari saya sholat tuh maghrib main. Cuma maghrib. Harusnya 5 waktu. Kalau sholatnya seperti ini Bu sekalian, faqad khaba, dia pasti akan kecewa, wa khasira, dan akan menyesal. Kenapa? Karena waktu hidup di dunia tidak menjalankan sholat sebagaimana mestinya. Salah satu ujian bagi orang yang senantiasa sholat adalah sifat bawaan manusia. Apa Ustadz sifat bawaan manusia? Lupa. Tidak Bu, manusia itu bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Arab dia bernama al-insan. Al-insan ini akar katanya dari nasiya yansa. Nasiya itu lupa, yansa, nasiya yansa. Artinya manusia ini mempunyai kodrat, mempunyai ketetapan dari Allah, sifat bawaannya adalah lupa. Hikmahnya apa? Salah satu hikmahnya Bu, dengan adanya sifat lupa ini, banyak seorang ibu itu memiliki anak lebih daripada satu, betul tak Bu? Kalau ibu-ibu atau manusia ini tidak ada lupanya, saya yakinlah satu orang ibu hanya melahirkan satu orang anak. Tidak. Kenapa? Sakitnya waktu melahirkan. Tapi kenapa ada yang anaknya 5, ada 10, ada lebih daripada 1? Kenapa? Lupa sakitnya melahirkan ketika mendengarkan tangisan anak bayi tersebut. Rasa sakitnya dilupakan dengan rasa sayang kepada anak. Nah, itulah ibu sekalian salah satu